Yang terhormat Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dr. Aida Juliati A. Baso, Spesialis Anak Konsultan, Spesialis Gizi Klinik. Yang kami hormati, Koordinator Pendidikan Mahasiswa, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dr. Jusli, Magister Kesehatan, Spesialis Anak, Konsultan. Yang kami hormati, Profesor, Dr. Staf Pendidik, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Unhas. Yang kami hormati, para narasumber sebagai pembicara kita pada hari ini, dan yang kami banggakan, teman-teman MPPD, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, serta partisipan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir pada simposium virtual pada hari ini dengan mengangkat tema Peduli Kesehatan Anak di Masa Pandemi. Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Perkenalkan saya, Gita Putri Namira Rusdi, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dokter Muda Andi Rahim Anggarha. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara pada siang ini, izinkanlah saya untuk memimpin doa secara Islam.
Marilah kita semua untuk menundukkan hati kita, mengharap keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kita dan semua doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul semata-mata untuk mengharapkan ridho-Mu dan mengharap keberkahan-Mu. Berkahilah segala usaha kami. Mudahkanlah seluruh urusan kami. Sebab tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang jadikan kemudahan. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim. Melalui dari kegiatan ini, kami memohon kepadamu. Tambahkanlah ilmu kepada kami. Turunkanlah keberkahan di atasnya. Dan berikanlah kami kemudahan agar kami dapat mengamalkannya. Penuhilah kami dengan rahmat serta kasih sayang-Mu. Dan jauhkanlah kami dari murka-Mu. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur dan hamba-hamba yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar kami. Ya Allah, ya Malik, ya Qadir. Hanya kepada Engkau-lah kami memohon perlindungan. Lindungilah kami dari segala macam mara bahaya. Terutama pada pandemi saat ini. Kami memohon kepadamu, agar kiranya Engkau mengangkat wabah ini. Sesungguhnya kami adalah hamba yang lemah. Ya Allah, teguhkanlah kami menghadapi apa yang telah Engkau takdirkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kesehatan kepada kami, kepada seluruh anak-anak di negeri kami, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi hamba-Mu yang bermanfaat bagi dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Ghafur, hamba memohon kepadamu, ampunilah segala dosa kami, dosa orang-orang tua kami, dosa para pahlawan dan pemimpin kami, serta seluruh guru-guru kami. Berikanlah kami petunjuk untuk berjalan dalam keridhaan-Mu. Berikanlah kami petunjuk agar supaya senantiasa berjalan di jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Dan hindarkanlah kami dari segala macam mara bahaya. Ya Allah, Engkau-lah tempatnya hamba memohon dan meminta. Tiada Tuhan selain Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muda Andi Rahim. Acara selanjutnya, yaitu kata sambutan oleh Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Kepada Dr. Aida Juliati Abaso, Spesialis Anak Konsultan Spesialis Gizi Klinik, dengan hormat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Suara saya jelas, Dek? Jelas ya? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para guru besar, teman sejawat, dokter, seluruh staf pendidik, staf dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, terutama seluruh staf dosen dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Eva Unhas. Yang kami hormati Bapak Ibu dokter, teman sejawat, peserta simposium dimanapun berada di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini. Terima kasih banyak sudah ikut.
yang kami sayangi adik-adik para residen ya, dan juga adik-adik koas ya, MPPDS dan MPPD Fakultas Kedokteran Unhas, terutama MPPDS dan MPPD dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, ya, kesempatan dan juga kekuatan untuk hadir bersama-sama dalam acara simposium ilmiah keempat ya dari Koordinator Pendidikan Mahasiswa Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Unhas. Jadi ini sudah merupakan acara rutin buat kita di Departemen Anak. Jadi ada beberapa yang sudah dilaksanakan yaitu pada bulan Juli, yaitu 21 Juli yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tanggal 7 September, ketiga adalah 19 Oktober, dan yang keempat ini adalah tanggal 11 Desember. Dan ini juga merupakan penutup dari tahun 2021. Ya, saya berharap insya Allah tahun 2022 tetap jalan ya, tetap kita laksanakan, kita selenggarakan simposium ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik bagi anak-anak didik kita dan juga untuk anak-anak Indonesia seluruhnya. Ya, jadi untuk acara ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua panitia, ya baik dari residen, dari koas, dan juga terutama kepada ketua atau koordinator pendidikan mahasiswa, ya Dr. Jusli Aras, dan sekretarisnya Dr. Indra. Ya, terima kasih banyak atas kerja kerasnya ya sehingga kita dapat melaksanakan acara simposium yang keempat ini. Jadi untuk hari ini ada 4 topik yang saya lihat ini ada di flyer ya, ada 4 topik. Yang pertama yaitu tentang sindrom nefrotik pada anak, ini merupakan laporan kasus. Kemudian untuk jurnal reading itu ada tentang jurnal reading itu tentang konstipasi pada anak, dan juga untuk promosi kesehatan mengenai varicella dan juga keterlambatan imunisasi. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya dari acara ini kita dapat menambah ilmu kita, mudah-mudahan kita bisa share ke orang lain, kita bisa manfaatkan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga untuk terutama untuk anak-anak Indonesia. Ya, untuk itu mungkin marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mengucapkan selamat mengikuti simposium kepada seluruh peserta dimanapun berada, dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kesehatan dan kesejahteraan anak, dan juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Aida yang telah membuka acara ini secara resmi. Terima kasih, Dok. Baiklah, sebelum masuk ke sesi 1 atau health promotion, pada siang hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa peraturan yang ada. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh partisipan untuk menonaktifkan audionya selama simposium ini berlangsung, kecuali jika moderator mengizinkan. Sesi tanya jawab akan dibuka pada akhir dari sesi 1 dan sesi 2. Namun, partisipan dapat secara langsung mengirimkan pertanyaan pada kolom komentar dengan format nama, asal daerah atau kota, dan pertanyaan. Selanjutnya, kita akan memulai sesi 1 atau sesi health promotion yang akan dipimpin oleh Dr. Muda Nita Sarina, SKET, selaku moderator pada sesi 1. Kepada Dr. Muda Nita Sarina, saya persilahkan. Baik,
Terima kasih kepada Master of Ceremony, Dr. Mudagita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai sesi 1 ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Nita Sarina, yang pada siang hari ini bertindak sebagai moderator dalam sesi Health Promotion Virtual MPPD Pediatrik Simposium 4 dengan tema Peduli Kesehatan Anak di Masa Pandemi, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Hadirin sekalian, pada sesi kali ini kita akan membawakan 2 materi, yaitu materi keterlambatan imunisasi dan varicella. Para partisipan, imunisasi adalah hal yang tidak asing lagi bagi kita semua, karena sama-sama kita ketahui bahwa imunisasi ini merupakan suatu langkah awal atau langkah preventif untuk kita mencegah suatu terjadinya penyakit. Untuk itu, pemerintah juga telah menjadikan imunisasi sebagai suatu kebijakan untuk mencegah dan mengeliminasi suatu penyakit. Nah, pada materi kali ini, kita akan membahas apa sih itu imunisasi, bagaimana jadwal imunisasi, apa yang harus kita lakukan ketika terlambat imunisasi, dan dampak apa yang akan terjadi ketika kita tidak imunisasi. Untuk lebih jelasnya, maka akan dipresentasikan atau dijelaskan secara rinci oleh pemateri Dr. Muda Lucy Ramadhani Armin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dr. Muda Lucy Ramadhani Armin. Di sini saya akan membawakan materi mengenai keterlambatan imunisasi. Nah, materi ini erat kaitannya dengan kondisi saat ini di masa-masa pandemi COVID-19. Ibu-ibu di rumah mungkin sebelumnya ada yang takut pergi ke posyandu atau ke puskesmas terdekat untuk membawa anaknya imunisasi. Dalam hal ini masih belum berani ke tempat umum karena pandemi. Mungkin ada juga beberapa ibu di rumah yang malah cuek saja saat anaknya itu belum diimunisasi. Atau terbersit pemikiran apa sebaiknya tidak perlu diimunisasi saja. Nah, hal ini justru merugikan anak karena tidak bisa mendapat perlindungan atau pertahanan tubuh yang efektif dari imunisasi yang akan dibawa seumur hidup oleh anak kita. Tenang saja, karena imunisasi yang tertunda masih bisa kita kejar, sehingga imunisasi yang diberikan pada anak dapat terlengkapi. Oke, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih itu imunisasi? Imunisasi adalah salah satu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Selanjutnya, apa sih manfaat dari imunisasi itu? Manfaat dari imunisasi bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada anak, bisa juga cegah timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, penyakit apa saja itu? Selanjutnya, berikut adalah imunisasi dasar wajib bagi anak dan bayi. Ada hepatitis B, polio, BCG, difteri, pertusis, tetanus, hemofilus influenza tipe B, campak, dan rubella, serta human papillomavirus. Selanjutnya. Nah, tahu tidak, dulu itu sebelum tahun 1980-an, penyakit cacar atau variola semengerikan yang tampak pada gambar. Angka kematian pada anak masih tinggi karena variola pada masa itu. Berkat ditemukan vaksinnya dan diberikan pada anak secara merata, penyakit ini berhasil dihilangkan atau tereradikasi di tahun 1978. Nah, bisa dilihat contohnya pada foto ini. Selanjutnya. Nah, ini adalah foto yang termasuk ikonik mengenai cacar rubella. Dua anak ini sama-sama menderita cacar, tapi yang terlihat sangat parah itu cuma anak yang di sebelah kiri saja. Yang kanan ini hanya ada 2 bintik cacar, dan itu pun hampir sembuh karena sudah diberi vaksin rubella sebelumnya. Di sini bisa dilihat betapa pentingnya imunisasi diberikan pada anak kita. Selanjutnya.
Nah, sekarang kita sedang menuju eradikasi polio yang kasus terakhir ditemukan di Indonesia itu pada tahun 2014. Dan Indonesia saat ini telah berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio oleh WHO atau World Health Organization. Ini semua juga berkat pemerataan imunisasi polio yang diberikan sebelumnya. Selanjutnya. Apa saja sih yang terjadi kalau seandainya imunisasi itu belum merata? Mari kita lihat contoh pada kasus di layar. Nah, di sebelah kiri ini ada 95% anak yang mendapatkan vaksin atau imunisasi. Kita ambil contoh penyakit rubella. Di sini terlihat warna merah adalah anak yang belum divaksin dan warna hitam adalah anak yang sudah divaksin. Karena bantuan dari 95% anak yang sudah divaksin tadi, seandainya si A itu terkena penyakit rubella, dia itu tidak akan menularkan kepada si B karena orang-orang di sekitarnya semua sudah divaksin, dan secara otomatis meskipun si B ini belum divaksin seperti anak di sekitarnya, dia tidak akan tertular dari si anak A tadi karena rentang jarak untuk saling menularkan itu jauh. Maka dia juga secara otomatis terlindungi karena bantuan anak-anak yang lain di sekitarnya yang sudah divaksin. Tapi coba kalau di gambar kedua, baru 70% anak yang sudah divaksin. 30% anak lainnya itu yang belum divaksin, kemungkinan bertemu di satu populasi itu masih ada, masih tinggi, serta masih mudah untuk saling menularkan. Sehingga masih bisa terjadi penyebaran penyakit, infeksi dan kejadian luar biasa dalam populasi karena terdapat pembawa di antara individu yang tidak divaksinasi tadi. Nah, jadi kita di sini sudah mengerti bagaimana pentingnya pemberian imunisasi bagi anak dan pemerataannya. Nah, sekarang di mana imunisasi bisa diperoleh? Imunisasi itu bisa diperoleh di posyandu, di puskesmas, di rumah sakit, di dokter atau di bidan praktek. Nah, pemberian imunisasi mudah dijangkau di fasilitas kesehatan terdekat, jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak memberi imunisasi pada anak kita. Nah, ini adalah jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 12 bulan. Pada 24 jam pertama, anak itu sebaiknya diberikan vaksinasi hepatitis B. Kemudian di 1 bulan berikutnya, di sini diberikan BCG serta OPV atau oral polio vaccination. Selanjutnya di bulan kedua diberikan DPT atau difteri pertusis tetanus, kemudian hemophilus influenza tipe B, dan OPV. Untuk yang ketiga ini tadi kita sebutnya sebagai pentabio. Selanjutnya di bulan ketiga diberikan pentabio kedua, ditambah dengan OPV, kemudian di bulan keempat diberikan pentabio ketiga, ditambah dengan OPV dan IPV, selanjutnya di bulan ke-9 diberikan imunisasi campak dan rubella. Nah, apa yang harus dilakukan kalau seandainya kita terlambat memberikan imunisasi? Nah, jangan khawatir, karena imunisasi dianjurkan untuk tetap dilakukan dengan catch-up imunisasi atau mengejar keterlambatan imunisasi. Nah, berikut adalah jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 18 tahun menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2020. Nampak pada tabel, warna biru itu adalah jadwal imunisasi primer, kemudian warna kuning itu adalah waktu untuk mengejar ketertinggalan imunisasi atau catch-up imunisasi, dan yang warna merah adalah jadwal pemberian imunisasi booster. Contohnya, apabila seorang anak itu terlambat pemberian imunisasi pentabio ketiganya di bulan keempat, maka anak tersebut masih bisa mengejar keterlambatannya di bulan kelima dan keenam dan seterusnya sesuai dengan jadwal yang berwarna kuning pada tabel. Nah, apabila keterlambatannya itu sudah mencapai jadwal yang warna merah atau di booster, cukup diberikan boosternya saja. Namun meskipun imunisasi ini masih bisa dikejar, sebaiknya ibu-ibu di rumah itu memberikan imunisasi kepada anak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini adalah update dari jadwal imunisasi dari tahun 2017 ke 2020. Di sini bisa dilihat hepatitis B, IPV, BCG, booster DTP, dan seterusnya.
Nah, berikut adalah catch up imunisasi atau mengejar keterlambatan imunisasi. Di sini untuk hepatitis B kita bisa mendapat serial imunisasi kapan saja saat berkunjung. Jadi kalau seandainya memang terlambat tidak diberikan pada 24 jam pertama, orang tua atau ibu bayi bisa datang kapan saja ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memberikan imunisasi hepatitis B. Selanjutnya ada BCG, ini terbaik diberikan pada usia 2-3 bulan, kemudian diberikan imunisasi penyokong atau booster, itu tidak dianjurkan. Selanjutnya ada DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Di sini berapapun interval keterlambatannya, jangan mengulang dari awal, tetapi lanjutkan imunisasi sesuai jadwalnya. Selanjutnya adalah polio. Di sini polio juga sama seperti DPT tadi, dia tidak mengulang pemberiannya dari awal, tetapi lanjutkan dan lengkapi sesuai jadwal. Selanjutnya ada MR atau measles dan rubella atau campak dan rubella. Di sini kalau seandainya saat anak itu berusia 9-12 bulan, berikan kapanpun saat bertemu. Tapi kalau seandainya anaknya itu sudah berusia lebih dari 1 tahun, cukup berikan saja imunisasi MMR atau measles, mumps, dan rubella. Selanjutnya ada imunisasi MMR. Di sini imunisasi ini diberikan pada usia 15-18 bulan dengan minimal interval 6 bulan antara imunisasi campak dengan MMR. Bila imunisasi ulangan atau booster belum diberikan setelah berusia 6 tahun, maka berikan imunisasi campak atau MMR kapan saja saat bertemu. Nah, kenapa imunisasi perlu dilengkapi? Nah, imunisasi ini penting karena yang pertama, imunisasi ini merupakan pertahanan tubuh yang terbentuk oleh beberapa vaksin yang akan dibawa seumur hidup. Jadi bayangkan saja kalau seandainya anak kita itu terserang salah satu penyakit yang seharusnya itu bisa dicegah di awal dengan imunisasi, tidak perlu merasakan efek-efek sampingnya. Selanjutnya ini imunisasi ini juga murah dan efektif. Kenapa? Karena vaksinasi bisa didapatkan dengan gratis oleh pemerintah. Sedangkan kalau seandainya ada seorang anak di suatu saat nanti dia menderita penyakit yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi ini, maka akan lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk mengobati dari penyakitnya itu sendiri. Kemudian imunisasi juga tidak berbahaya karena reaksi serius itu sangat jarang terjadi dibandingkan dengan komplikasi yang timbul apabila anak tersebut terserang penyakit secara alami. Dan yang terakhir itu bisa meningkatkan kualitas hidup anak dan meningkatkan daya produktivitas di kemudian hari. Saya kira sekian presentasi yang saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemaparan Dr. Bunda Lucy yang telah memaparkan materi tentang imunisasi yang sangat edukatif. Nah, imunisasi ini telah kita ketahui bahwa imunisasi merupakan hal yang sangat penting karena imunisasi satu anak sama dengan menyelamatkan jutaan anak lainnya. Untuk itu, selanjutnya para partisipan kita lihat di kolom komentar telah banyak yang bertanya, namun seperti aturan di awal bahwa pertanyaan akan kami jawab di sesi akhir. Nah, selanjutnya materi yang tidak kalah menarik yaitu tentang varicella. Mungkin kita sangat asing dengan kata varicella, namun tentu kita tidak asing dengan kata cacar air. Cacar air ini merupakan penyakit yang sangat gampang tertular, sehingga membuat kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua nantinya haruslah tahu bagaimana cara mencegah terjadinya varicella dan bagaimana varicella agar tidak menularkan ke orang lain. Untuk itu, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, Dokter Muda Ayu Rizky Amelia. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih kesempatannya dokter terima kasih atas kesempatannya moderator Mita. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang varicella. Terlebih dahulu perkenalkan saya Ayu Rizky Amalia atau biasa dipanggil Ayu. Nah, berbicara masalah varicella, saya yakin semua orang di sini sudah tidak asing lagi, bahkan di antara kita pasti ada yang pernah mengalaminya. Nah, varicella atau cacar air itu adalah suatu penyakit infeksi primer menular yang disebabkan oleh virus Varicella zoster yang ditandai dengan adanya bintil-bintil berair pada kulit. Sedikit informasi, jadi varicella ini dia penyebabnya adalah virus. Virus ini selain dia dapat menyebabkan cacar air, namun juga dapat menyebabkan cacar api atau cacar ular. Dan tingkat infeksinya itu adalah sekitar 90%. Jadi sangat tinggi ya tingkat infeksinya, sehingga penularannya itu sangat cepat dan mudah menyebar. Nah, ini adalah angka kejadian varicella. Jadi varicella itu sudah terjadi di seluruh dunia, yaitu untuk di negara barat sendiri, terutama terjadi di musim dingin atau di awal musim semi. Untuk di Indonesia, virus ini di Indonesia sendiri, virus ini menyerang pada musim peralihan antara musim panas ke musim hujan atau dari musim hujan ke musim panas. Dan telah dilaporkan bahwa varicella ini sudah terjadi pada semua golongan umur, termasuk neonatus. Dan 90% kasusnya itu berusia 10 tahun dan terbanyak pada anak yang berusia 5-9 tahun. Nah, bagaimana cara penularan varicella itu sendiri? Jadi penularannya itu bisa melalui kontak langsung, yaitu pada saat kita bersentuhan dengan kulit si penderita atau kita terkontaminasi dengan benda-benda yang sudah terpapar dengan virus varicella. Dan penularannya itu juga bisa melalui droplet atau sekret saluran napas, yaitu pada saat si penderita batuk atau bersin dan kita terkena percikannya. Nah, gejala apa sih yang bisa ditimbulkan? Jadi 1-2 hari sebelum timbulnya bintil-bintil berair, biasanya dimulailah gejala prodromal. Nah, gejala prodromalnya itu bisa demam. Anaknya ini bisa demam selama 1-3 hari dan biasanya sifat demamnya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian anak juga bisa menggigil dan juga nyeri kepala. Kenapa anak bisa nyeri kepala? Jadi infeksi virus ini bisa sampai ke menings atau selaput pelindung otak. Kemudian anak juga bisa malaise atau lelah dan juga malas makan. Kenapa anak bisa mengalami malas makan? Karena bintil-bintil berair ini bisa didapatkan juga pada mulut atau di tenggorokan anak, sehingga anak mengalami kesulitan makan, sehingga anak menjadi malas makan. Dan untuk gejala khasnya sendiri adalah anak bisa gatal. Nah, ini adalah gejala yang bisa timbul pada kulit. Jadi pertama-tama yang akan muncul di kulit itu adalah bercak kemerahan. Nah, bercak kemerahan ini nantinya akan berubah menjadi benjolan kecil yang berwarna merah yang disebut dengan papula. Nah, papula ini sangatlah gatal dan lama-kelamaan akan berubah menjadi vesikel. Vesikel ini adalah bintil berair yang isinya adalah cairan jernih. Jadi bentuknya ini seperti tetesan air mata atau tetesan embun. Lama-kelamaan vesikel ini dia akan berubah menjadi keruh dan akan pecah dan menjadi keropeng atau yang disebut dengan krusta. Nah, keropeng ini dia itu bisa menghilang 1-3 minggu. Nah, selanjutnya, jadi bintil berair pada awalnya itu muncul dari muka, lalu akan menyebar ke dada dan akan meluas ke tubuh lainnya. Kemudian bintil merah berair ini juga pada beberapa kasus bisa ditemukan muncul di dalam hidung, di selaput mata, dan bahkan di tenggorokan. Dan untuk bintil berair yang lebih jelas itu biasanya didapatkan pada
daerah yang tertutup atau badan yang tertutup oleh pakaian dan jarang ditemukan pada telapak kaki dan juga telapak tangan. Nah, penanganan apa sih yang bisa dilakukan di rumah? Yang pertama, tinggal di rumah selama si anak berpotensi untuk menularkan penyakit. Jadi apabila anak masih sekolah, usahakan untuk izin sekolah dulu karena ini sangat berbahaya dan mudah menular kepada teman-temannya. Kemudian yang kedua, makan makanan yang bergizi dan minum air yang cukup untuk membantu memperbaiki daya tahan tubuh si anak. Kemudian yang ketiga, menjaga kuku tetap pendek atau menggunakan sarung tangan untuk mengurangi garukan dan mencegah goresan. Yang keempat, edukasi kepada anak untuk tidak memecahkan gelembungnya dan tetap menjaga kebersihan badan dengan mandi secara teratur. Nah, jika kita menemukan anaknya ini demam, maka kita bisa berikan antipiretik. Antipiretiknya ini bisa berupa paracetamol. Kemudian untuk menghilangkan rasa gatalnya, bisa kita berikan antihistamin atau anti gatal. Dan untuk mencegah pecahnya vesikel dini dan mengurangi rasa gatal, bisa kita berikan bedak ditambah dengan anti gatal berupa mentol dan lotion calamine. Dan tentunya pengobatan yang tadi harus sesuai dengan konsultasi dokter. Dan untuk pencegahannya, apa sih yang bisa kita lakukan? Yaitu yang pertama, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua, menjaga kebersihan badan dengan mandi minimal 2 kali sehari. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi, ini untuk menambah daya tahan tubuh si anak. Kemudian melakukan vaksinasi varicella atau cacar. Nah, mungkin masih banyak orang yang belum tahu bahwa cacar ini dia memiliki vaksin, yaitu vaksinnya bernama vaksin varicella. Vaksin varicella ini dia memiliki tingkat efektivitas itu 85-90% untuk melawan atau mencegah terjadinya varicella. Nah, untuk pemberian vaksin varicella ini bisa mulai diberikan pada umur 12-18 bulan, dan jika diberikan pada umur 1-12 tahun bisa diberikan 2 dosis dengan interval dari dosis 1 ke dosis 2 itu adalah 6 minggu sampai 3 bulan, dan pada umur 13 tahun atau lebih bisa diberikan 2 dosis dengan intervalnya itu 4-6 minggu. Nah, selain pemberian vaksin varicella, juga bisa diberikan vaksin MMRP. Jadi vaksin MMRP ini merupakan vaksin gabungan di mana dalam satu vaksin itu bisa mencegah 4 penyakit, yaitu measles, mumps, rubella, dan juga varicella. Nah, untuk vaksin MMRP ini dapat diberikan kepada anak usia 12 bulan sampai 12 tahun, untuk dosis pertamanya pada usia 12 hingga 15 bulan, dan dosis kedua pada usia 4 hingga 6 tahun. Nah, apakah varicella ini bisa sembuh? Jadi, varicella atau cacar air ini dia merupakan penyakit self-limiting disease, artinya bisa dapat sembuh sendiri jika anak dan tergantung pada daya tahan tubuh si anak. Jadi jika anak sudah mendapatkan vaksin varicella, maka gejala yang timbul itu akan lebih ringan dibandingkan dengan anak-anak yang belum mendapatkan vaksin varicella sebelumnya. Nah, untuk mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan Dr. Buda Ayu, pemaparan yang sangat menarik dan edukatif. Sekarang kita sudah tahu ya, varicella ini adalah penyakit yang sangat menular. Untuk ibu-ibu yang memiliki anak yang terkena penyakit varicella, sebaiknya anak tidak pergi sekolah dulu. Itu merupakan edukatif yang sangat penting karena dengan varicella dengan satu anak dapat menularkan anak lainnya. Para partisipan, selanjutnya kita akan melangkah ke sesi yang paling kita nantikan, yaitu sesi tanya jawab. Para partisipan, di kolom komentar
kita sudah lihat begitu banyak pertanyaan. Nah, untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih atas antusiasme untuk semua partisipan. Namun, untuk sesi pertama ini, kami akan membacakan 2 pertanyaan dari masing-masing satu pemateri. Kita akan memilih pertanyaannya secara random di kolom komentar. Untuk pertanyaan pertama, di kolom komentar itu ada Ibu Bernard dari Bali. Oh maaf, maksud saya ada Ibu Bernard dari Toraja. Nah, pertanyaannya, Dok, anak saya telat diimunisasi 1 minggu dari jadwal imunisasinya karena kami berada di luar kota. Pertanyaannya, apakah anak saya bisa langsung diimunisasi atau harus menunggu jadwal imunisasi selanjutnya, Dok? Silahkan Dokter Muda Lucy untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya ulangi kembali pertanyaan dari Ibu Bernard. Di sini anak terlambat imunisasi 1 minggu. Apa bisa langsung diimunisasi atau harus menunggu jadwal selanjutnya? Nah, kalau memang imunisasinya itu tertunda 1 minggu dari jadwal dan ingin memberikan imunisasi tepat waktu, berhubung tertundanya itu hanya 1 minggu, maka ibu sendiri itu bisa bawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diberikan imunisasi sesuai dengan jadwal. Tapi kalau memang mau menunggu posyandu atau puskesmas terdekat tempat biasanya pemberian imunisasi anak ibu untuk buka pelayanan kembali juga bisa. Jadi nanti saat datang diberikan jenis imunisasi yang tertundanya itu apa sesuai dari jadwal imunisasi kejar atau catch up yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya Dokter Muda Lucy, jawaban yang sangat menarik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan menarik lainnya dari Ibu Nia Cantika dari asal Toraja. Pertanyaannya itu, apakah anak bisa mandi ketika terkena cacar air, Dok? Mungkin Dokter Muda Ayu bisa menjawab. Baik, terima kasih moderator dan juga terima kasih pertanyaannya. Jadi, apakah anak bisa mandi ketika terkena cacar air? Ya, mungkin pertanyaan ini cukup banyak yang sering menanyakan dan juga, tetapi masih banyak juga orang yang belum tahu apakah anak yang terkena cacar bisa mandi atau tidak. Jadi selama si anak ini tidak demam, kemudian anak merasakan gatal yang luar biasa, maka sangat diperbolehkan untuk si anak ini untuk mandi. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa pada saat anak sudah mandi dan kita akan mengeringkannya, usahakan untuk mengeringkannya itu dengan cara tidak digosok, karena takutnya nanti bintil berairnya ini akan pecah. Jadi usahakan untuk ditekan-tekan saja, tekan-tekan halus. Ini gunanya agar rasa gatalnya itu juga berkurang. Dan juga kenapa harus mandi? Karena takutnya nanti lesi yang ada di kulit itu yang sebelumnya seharusnya sudah mulai sembuh, nantinya malah akan bertambah parah karena adanya infeksi sekunder. Nah, infeksi sekunder ini bisa disebabkan karena adanya kuman patogen atau bakteri yang bisa masuk ke dalam lesi kulit akibat anak ini jarang mandi atau anak ini tidak pernah mandi. Mungkin itu saja dari saya, Dokter Muda Nita. Terima kasih untuk jawabannya Dokter Muda Ayu, jawaban yang sudah sangat jelas untuk Ibu Nia Cantika. Nah, selanjutnya kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pertanyaannya itu dari Pak Komang. Pak Komang menanyakan, Dok, kalau sudah saatnya jadwal anak saya imunisasi, tapi anak saya demam, apakah anak saya harus tetap diimunisasi atau ditunda? Silahkan Dokter Muda Lucy untuk dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini tadi pertanyaannya itu kalau seandainya anaknya itu sudah
sudah masuk di jadwal imunisasinya tapi demam. Jadi itu sebaiknya anaknya itu ditunda dulu imunisasinya. Jadi kalau seandainya memang sudah demam, bisa diberikan imunisasinya itu 1 minggu lagi setelah anaknya itu sudah sembuh. Tapi kalau memang masih mau menunggu seperti tadi, masih bisa menunggu jadwal dari puskesmas atau posyandu yang sesuai jadwalnya pada saat memberikan pelayanan untuk diberikan imunisasi apa yang terlambat sebelumnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih jawabannya Dr. Muda Lucy. Jawaban yang sudah sangat jelas. Nah, kita akan memilih satu pertanyaan lagi dari kolom komentar. Pertanyaan selanjutnya itu kita pilih dari Ibu Wati. Ibu Wati menanyakan, Dok, berapa lama anak mengalami cacar air? Silahkan untuk Dr. Muda Ayu dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi berapa lamakah anak bisa terkena cacar air? Jadi untuk durasinya itu sebenarnya tiap anak itu berbeda-beda. Jadi tergantung dari apakah anak sudah vaksin atau belum. Jadi untuk anak yang sudah vaksin biasanya durasinya itu lebih singkat, sekitar 5-7 hari, dibandingkan dengan anak yang belum pernah vaksin. Biasanya perlangsungannya itu hingga 2 minggu. Jadi untuk ibu-ibu yang anaknya belum vaksin cacar air, saya sarankan untuk anak-anaknya itu segera divaksin, karena perbedaannya sendiri sudah bisa kita lihat bahwa anak dengan sudah divaksin itu lebih bagus prognosisnya dibandingkan dengan anak yang belum vaksin. Mungkin itu saja dari saya, moderator Mita. Terima kasih untuk jawabannya, Dr. Muda Ayu. Para partisipan setelah melewati 2 pemaparan materi dan 2 sesi tanya jawab, selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para partisipan atas antusiasmenya. Untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami memberikan saran dapat menghubungi ahlinya, yaitu dokter spesialis anak. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan semoga pengetahuan ini dapat menjadi fondasi pengetahuan dalam kesehatan anak untuk menjadi modal kita semua sebagai orang tua kelak. Karena anak yang sehat menghantarkan masa depan yang cerah untuk bangsa. Sesuai dengan tema webinar ini, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Selanjutnya, saya Nita Sarina selaku moderator memohon maaf apabila banyak kekurangan. Selanjutnya, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kembali kepada Dr. Mudamira. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Mudanita. Selanjutnya, mari kita masuk ke sesi 2. Sesi 2 ini mengenai presentasi jurnal dan juga pembacaan laporan kasus. Dan sebagai pengantar, topik jurnal yang akan dibawakan kali ini akan mengangkat tentang masalah konstipasi pada anak usia dini yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada MC. Jadi untuk sesi kedua kali ini kita akan membahas mengenai suatu jurnal yang cukup menarik, yaitu karakteristik daripada konstipasi fungsional di antara siswa-siswa TK yang berada pada Kecamatan Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, untuk latar belakangnya dulu, kita harus tahu bahwa konstipasi fungsional ini dapat mempengaruhi kualitas hidup anak. Nah, bagaimana itu kualitas hidup yang dipengaruhi? Seperti contohnya, kalau misalnya anak lagi bermain atau lagi bersosialisasi di lingkungan sekolah, dan tiba-tiba anak tersebut merasakan nyeri perut, atau pada saat-saat tertentu anak bisa minta maaf
tidak sengaja buang air besar di celananya, otomatis itu akan mengganggu psikis anak tersebut. Dan selain itu, nyeri yang ditimbulkan juga pasti akan mempengaruhi kualitas belajar kalau di sekolah dan di rumah, kualitas dari bersosialisasi dengan anggota keluarganya. Dan yang kedua, sayangnya meskipun konstipasi ini cukup umum terjadi, tetapi masih terdapat banyak sekali kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyediakan penanganan yang tepat terkait dengan kondisi anak tersebut. Nah, jadi tujuan daripada penelitian ini adalah kita mau mengidentifikasi prevalensi dari konstipasi fungsional yang timbul. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dilakukan sejak bulan April hingga bulan Mei 2017 yang ditujukan pada siswa taman kanak-kanak. Dan penelitian ini ditargetkan kepada orang tuanya menggunakan kuesioner. Nah, selain itu kuesioner yang sudah disusun pertanyaannya sedemikian rupa, itu dibuat berdasarkan kriteria konstipasi menurut kriteria ROM 4. Dan selain itu, selain pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kriteria ROM 4, ada pula pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tambahan untuk mengetahui lebih jelas lagi karakteristiknya, seperti jenis kelamin anak tersebut, bagaimana latar belakang pendidikan kedua orang tuanya, dan bagaimana pola makan atau pola diet anak tersebut yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Nah, untuk hasil penelitian, didapatkan prevalensi konstipasi fungsional itu sebesar 8,7% atau kurang lebih 13 orang atau 13 anak dari total 146 anak. Dan keluhan yang paling sering atau keluhan yang paling banyak dialami oleh anak tersebut adalah yang pertama itu postur retentif, yang kedua itu konsistensi tinja yang keras, dan yang ketiga adanya riwayat tinja yang mampu menyumbat toilet, atau biasa kita katakan ini tinjanya bisa menyumbat saluran pembuangan di rumah atau dimanapun. Nah, selanjutnya untuk karakteristik anak dengan konstipasinya itu, yang pertama adalah anak-anak dengan asupan serat yang sangat rendah. Nah, serat ini kita tahu banyak sekali terdapat pada buah-buahan, bisa terdapat pada sayuran dan biji-bijian, dan semuanya ini sangat membantu dalam proses defekasi atau proses buang hajat, memperlancar pembuangan tersebut dan tidak menimbulkan rasa nyeri apabila terjadi sumbatan. Yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu anak dengan orang tua berpendidikan non-universitas, artinya orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi cenderung mendapat konstipasi. Dan untuk hasil karakteristik yang ketiga dan keempat, anak-anak dengan riwayat prematuritas dan dengan riwayat alergi juga bisa mengalami konstipasi. Nah, untuk kesimpulannya, konstipasi di antar siswa TK di Jatinangor adalah kurang lebih sebesar 8,7% atau sekitar 13 dari 146 anak, dan karakteristik yang sangat jelas pada anak dengan konstipasi adalah konsumsi makanan rendah serat. Nah, untuk kata kuncinya sendiri, yang pertama itu konstipasi fungsional, siswa taman kanak-kanak, dan prevalensi. Nah, kita harus tahu juga bahwa konstipasi fungsional ini, dia tidak hanya terbatas pada satu daerah saja, jadi terjadi pada seluruh dunia. Dengan hasil penelitian menyebutkan kurang lebih sekitar 0,7% sampai 29,6% konstipasi ini terjadi di seluruh dunia. Dan sebuah studi pada siswa TK yang di Bali menunjukkan persentase kurang lebih sekitar 15,1% mengalami konstipasi. Nah, perlu kita tahu juga bahwa pasien dengan anak dengan konstipasi itu biasa memiliki berbagai tanda dan gejala yang sangat khas, tapi bisa juga memiliki tanda dan gejala yang tidak khas. Jadi untuk masing-masing anak itu gejalanya berbeda. Nah, selanjutnya konstipasi fungsional pada anak-anak itu menimbulkan masalah, karena selain kita tahu bahwa dia bisa menimbulkan masalah-masalah fisik seperti nyeri, perutnya kembung, gangguan perkembangan, anak tersebut juga bisa mengalami perkembangan mental yang terganggu. Seperti kalau misalnya adanya keterlambatan belajar di sekolah akibat nyeri perutnya, atau mendapatkan perundungan dari teman-teman karena minta maaf anaknya buang air besar di celana. Dan sudah pasti juga deteksi dini dari konstipasi itu sangat diperlukan, karena untuk mencegah sangat mudah dibandingkan harus mengobatinya. Nah, untuk metodenya menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, dan untuk tempatnya sendiri dilakukan di 5 sekolah taman kanak-kanak di Kecamatan Jatinangor, dan untuk sampel penelitiannya sendiri itu berupa 220 anak yang bersekolah di TK yang dipilih, dan bukan anak yang di bawah usia 4 tahun, anak dengan masalah neurologis, metabolisme atau endokrin,
atau dalam fase pengobatan dengan opioid, antikonvulsan, antidepresan, atau obat antikolinergik. Nah, ini kita lihat dalam jurnal penulis sudah membagi ke dalam 2 kategori utama. Bisa kita lihat pada daerah sebelah kiri itu menunjukkan kategori yang mengalami konstipasi, dan yang sebelah kanan itu yang tidak mengalami konstipasi. Nah, kita bisa lihat sini bahwa karakteristiknya terbagi-bagi atas kurang lebih 8 sampai 9 poin. Yang pertama untuk jenis kelamin, bisa kita lihat di sini bahwa dari total 13 anak, yang paling banyak mengalami konstipasi adalah anak dengan jenis kelamin wanita, yaitu sebanyak 9 dari total 13 orang. Nah, untuk gangguan atau masalah prematuritas, kita bisa lihat di sini bahwa hanya 2 orang saja anak dengan riwayat prematuritas yang mengalami konstipasi. Dan sisa 11 orangnya ini mengalami konstipasi padahal usia kehamilan mereka pada saat dikandung itu masuk dalam kategori normal. Selanjutnya untuk ketiga itu alergi. Kita bisa lihat di sini bahwa anak yang tidak mengalami alergi itu adalah masuk dalam kategori jumlah konstipasi yang terbanyak. Dan yang keempat, untuk riwayat konstipasi dalam keluarga, kita bisa lihat di sini bahwa anak-anak yang tidak memiliki riwayat konstipasi dalam keluarga adalah anak-anak dengan jumlah penderita konstipasi yang terbanyak, dengan jumlah 13, atau bisa kita katakan murni 100%. Nah, selanjutnya untuk konsumsi makanan tinggi serat, minta maaf. Di sini kita bisa lihat bahwa yang mengalami konstipasi adalah anak-anak yang tidak mengonsumsi serat setiap hari. Begitu juga dengan kelompok sayur-sayuran dan yang mengonsumsi biji-bijian. Keduanya menunjukkan bahwa kelompok yang tidak setiap hari mengonsumsi sayur-sayuran maupun biji-bijian tersebut adalah kelompok anak yang mengalami konstipasi. Dan yang kedua terakhir, karakteristik yang di bawah, kita bisa lihat sini bahwa kedua pendidikan terakhir orang tua, baik itu yang ayah ibunya yang tidak mendapatkan pendidikan secara resmi pada universitas, itu anak-anaknya lebih cenderung untuk mengalami konstipasi. Nah, ini bisa kita lihat sini bahwa ini adalah tabel yang berisi tentang kriteria Roma 4 untuk anak-anak dengan konstipasi fungsional. Jadi dari sekian banyak keluhan yang dialami oleh anak-anak, kita di sini dapat melihat bahwa frekuensi atau keluhan yang paling banyak itu adalah retentive posturing. Atau bisa kita bayangkan kayak begini, retentive posturing atau postur retentif itu adalah suatu usaha anak untuk menahan defekasi. Biasanya kita bisa lihat dengan contoh kayak kalau anaknya mengambil sikap duduk tegak, dia bisa mengunci kakinya, atau dia biasanya anaknya itu menyendiri ke pojok dan dia bisa mengunci kakinya. Nah, itu adalah untuk orang awam itu adalah suatu sikap yang mungkin saja biasa-biasa saja, tapi ternyata kita tidak tahu, mungkin saja itu adalah usaha anak untuk menahan agar anak tersebut tidak mengalami defekasi. Itu adalah yang pertama, frekuensi yang terbanyak. Dan yang kedua dan selanjutnya itu kurang lebih hampir sama dengan keluhan feses yang padat dan adanya juga swelling, atau bisa kita katakan itu sebagai buang air besar yang tidak disengaja pada celana. Nah, untuk prevalensi konstipasi, kita lihat ada banyak tempat yang dilakukan. Yang pertama, dari penelitian ini sebesar 8,7%, penelitian di Bali sebesar 15,1%, yang dilakukan oleh WHO kurang lebih sekitar 0,7 sampai 29,6%, Amerika Serikat 10%, Eropa 0,7 sampai 15%, Taiwan 33,3%, Hong Kong Korea Selatan 12 sampai 28%, dan Sri Lanka 7 sampai 15%. Nah, untuk keluhan terbanyak yang dialami, yaitu yang pertama postural retentif, yang kedua itu konsistensi tinja yang keras, yang ketiga riwayat buang air besar yang terhambat, yang keempat itu frekuensi buang air besar 2 kali per minggu atau kurang, dan yang kelima itu buang air besar yang menyakitkan. Nah, untuk penelitian di Korea sendiri, ada juga mendukung sebagian daripada penelitian ini dengan keluhan terbanyak adalah nyeri saat defekasi dan adanya postural retentif sebagai penyebab konstipasi terbanyaknya. Nah, untuk jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin perempuan, dan suatu studi yang dilakukan di Korea oleh Chang et al. Menunjukkan hasil yang sama. Untuk prematuritas, kita tahu bahwa dari hasil penelitian tadi itu terdapat 2 siswa yang lahir prematur, tetapi
pada penelitian lain yang dilakukan tidak terdapat adanya korelasi atau tidak terdapat adanya hubungan sama sekali antara minggu kehamilan dan konstipasi fungsional yang dapat terjadi pada anak. Selanjutnya untuk alergi, pada penelitian yang sama juga ditemukan 15,4% anak pada kelompok konstipasi. Dan suatu penelitian yang dilakukan oleh Rajit di India menyatakan bahwa salah satu faktor risiko konstipasi fungsional itu adalah adanya alergi pada susu sapi. Nah, untuk pendidikan orang tua dan riwayat keluarganya, kita tahu bahwa tadi berdasarkan hasil penelitian, orang tua yang mendapatkan pendidikan yang kurang tinggi, misalnya mendapatkan pendidikan non universitas itu cenderung memiliki anak dengan kasus konstipasi fungsional. Dan untuk riwayat keluarga tidak ditemukan adanya korelasi atau adanya hubungan antara keluarga yang konstipasi dengan anak yang mengalami konstipasi. Nah, untuk asupan serat buah-buahan dan sayur-sayuran, dan ini adalah kunci utamanya, dan karena studi ini menunjukkan bahwa asupan serat makanan yang rendah berhubungan dengan jumlah kasus sembelit yang lebih tinggi. Nah, untuk kasus yang sembelit atau konstipasi, kita tahu bahwa 9 siswa tidak mengonsumsi buah setiap hari, 13 siswa tidak mengonsumsi biji-bijian, dan 11 siswa tidak mengonsumsi makanan sayur tiap hari. Dan penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian lain yang dilakukan di Korea dan Turki dengan hasil yang serupa. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini, prevalensi sembelit pada siswa TK di Kecamatan Jatinangor adalah sebesar 8,7%. Asupan serat makanan yang rendah merupakan karakteristik yang paling tinggi. Selain itu, perlu dilakukan studi analitik lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara kejadian konstipasi dengan karakteristiknya, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih signifikan. Nah, selanjutnya untuk telah kritis jurnalnya. Untuk judul makalah sendiri tidak terlalu panjang dan juga menggambarkan isi utama penelitian, cukup menarik dan tanpa singkatan selain yang baku. Untuk abstraknya terstruktur, mencakup komponen IMRAC. Secara keseluruhan, abstraknya sangat informatif, tanpa singkatan selain yang baku, dan kurang dari 250 kata. Untuk pendahuluan, ringkas terdiri dari 2-3 paragraf. Paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukannya penelitian. Paragraf berikut menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian, didukung oleh pustaka yang kuat dan relevan, dan kurang dari 1 halaman. Untuk metode, disebutkan desain tempat dan waktu penelitian, disebutkan juga populasi sumber, dijelaskan kriteria pemilihan subjeknya, disebutkan cara pemilihan subjek, akan tetapi tidak disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya, dan juga tidak disebutkan perkiraan besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai. Disebutkan observasi pengukuran serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya. Tidak ditulis rujukan jika teknik pengukuran tidak dirinci. Pengukuran dilakukan secara tersamar, ethical clearance diperoleh, tetapi tidak disebutkan secara analisis, batas kemaknaan, dan power penelitian. Nah, untuk hasilnya, disertakan tabel karakteristik subjek penelitian, karakteristik subjek yang penting dibandingkan kesetaraannya, tidak dilakukan uji hipotesis atau statistik untuk kesetaraannya, disebutkan jumlah subjek yang teliti, tidak dijelaskan subjek yang drop out dengan alasannya, ketetapan numerik dinyatakan dengan benar, penulisan tabel dilakukan dengan tepat, semua hasil di dalam tabel disebutkan dalam naskah, semua outcome yang penting disebutkan dalam hasil, tetapi tidak semua subjek yang drop out diikutkan dalam analisis. Analisis dilakukan dengan uji statistik yang sesuai, ditulis hasil uji statistik derajat kebebasan dan nilai P-nya, dan tidak disertakan interval kepercayaan dan juga tidak disertakan dalam hasil penelitian, komentar, dan pendapat. Nah, untuk diskusi, semua hal yang relevannya dibahas, tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil, dibahas keterbatasan penelitian dan dampaknya terhadap hasil, tidak disebutkan penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil, diskusi dihubungkan dengan pernyataan penelitian, dibahas hubungan hasil dengan teori atau hasil penelitian terdahulu, dibahas hubungan hasil dengan praktik klinis, tidak disebutkan efek samping tidak dikemukakan dan tidak dibahas, disebutkan hasil tambahan selama observasi, disertakan simpulan utama penelitian, simpulan didasarkan pada data penelitian,
disebutkan generalisasi hasil penelitian, dan juga disertakan saran penelitian selanjutnya. Ya, sekian presentasi jurnal dari yang bisa saya bawakan. Semoga ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian, dan semoga bisa menjadi dampak yang bagus untuk kita semua bisa menghindari angka kejadian konstipasi fungsional pada anak-anak kita semuanya. Terima kasih, saya kembalikan pada MC. Ya, baik, itulah tadi pemaparan materi atau pembacaan jurnal dengan judul Characteristic of Constipation Among Kindergarten Student yang dibawakan oleh Dr. Muda Kevin Lesmana. Penting sama-sama kita ketahui bagaimanakah karakteristik anak yang mengalami konstipasi. Seperti yang telah dipaparkan tadi, ada beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya konstipasi pada anak, seperti jumlahnya konsumsi serat, atau bahkan tingkat pendidikan orang tua bisa mempengaruhi terjadinya konstipasi pada anak. Selanjutnya, seperti yang saya paparkan di awal, bahwa di sesi 2 ini akan ada 2 pembahasan. Yang pertama mengenai jurnal presentation yang telah dibawakan oleh Dr. Muda Kevin Lesmana, dan yang selanjutnya akan ada pembacaan laporan kasus. Sedikit pengantar. Pembacaan laporan kasus ini akan mengangkat kasus mengenai penyakit sindrom nefrotik idiopatik pada anak. Perlu kita ketahui bersama bahwa sindrom nefrotik merupakan suatu penyakit ginjal yang cukup banyak diderita oleh anak-anak di Indonesia. Seperti apakah penyakit sindrom nefrotik ini? Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Dr. Muda Nurul Fadila untuk membacakan laporan kasusnya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kali ini, perkenalkan, saya Nurul Fadila Fitra Al-Latif, sekaligus pemateri terakhir. Jadi saya harap kepada para audiens untuk bisa lebih semangat lagi dalam mendengarkan informasi-informasi yang akan saya berikan beberapa menit ke depan. Di mana di sini yang akan saya bahas itu mengenai salah satu penyakit ginjal yang tersering pada anak, atau lebih tepatnya tentang sindrom nefrotik idiopatik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sindrom nefrotik itu seperti apa, di sini saya mau memperlihatkan dulu salah satu laporan kasus yang kami dapatkan di Rumah Sakit Wahidin dengan diagnosa sindrom nefrotik. Nah, untuk identitas pasien, nama L, usia 2 tahun 2 bulan, jenis kelamin perempuan, tanggal masuk rumah sakit 16 November 2021, berat badan aktual 24 kilo, berat badan kering 10 kilo, tinggi badan 84 cm, lingkar lengan atas untuk yang kiri 12 cm dan yang kanan 18 cm. Kemudian untuk anamnesis, jadi seorang anak perempuan dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah M dengan diagnosa sindrom nefrotik, di mana keluhannya ada bengkak seluruh tubuh yang diperhatikan sejak 7 bulan sebelum masuk rumah sakit dan semakin hari semakin memberat. Bengkak pertama kali diperhatikan pada kedua kelopak mata, terutama saat bangun pagi dan menghilang saat beraktivitas. Kemudian, bengkak ini menjalar ke kaki, perut, hingga seluruh tubuh. Tidak ada demam, tidak kejang, tidak batuk, tidak sesak, dan tidak muntah. Untuk buang air kecilnya di sini kesan kurang, keruh, dan berbusa. Untuk buang air besar, biasa dan kuning. Riwayat keluhan yang sama dalam keluarga tidak ada, riwayat penyakit ginjal lainnya di keluarga tidak ada. Kemudian, untuk riwayat didiagnosis penyakit autoimun tidak ada, riwayat keganasan dalam keluarga tidak ada, riwayat DM dan hipertensi tidak ada, riwayat dirawat di rumah sakit K selama 15 hari tetapi tidak melanjutkan pengobatan, riwayat dirawat di RSUD M selama 2 hari, dan mendapatkan terapi seperti furosemid, captopril, dan cefixim, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Berikut gambar-gambar dari pasiennya. Nah, kemudian untuk berikutnya ini, jadi pada pasien ini bisa kita lihat, dia itu mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap, seperti BCG 1 kali, hepatitis B 4 kali, polio 4 kali, DPT 3 kali, campak 1 kali, dan HIV 3 kali.
Nah, kemudian untuk pemeriksaan fisik, di sini kita dapatkan keadaan umum pasien itu sakit berat, heart rate-nya itu 100 kali per menit, respiratory rate 34 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, SpO2-nya 99%, kemudian untuk tekanan darahnya didapatkan 110/70 mm air aksa, sehingga kalau kita plot, dia itu berada di persentil 95. Jadi kita bisa katakan pada pasien ini itu terjadi hipertensi grade 1. Kemudian tidak anemis dan tidak pucat, skala nyeri 0, lingkar kepala 46 cm atau normosefal. Kemudian untuk status gizi di sini gizi baik, BB per U dia terletak di antara median dan min 2 SD, kesan BB normal, TB per U terletak di antara median dan min 2 SD, kesan perawakan normal, BB per TB terletak di antara min 1 SD dan min 2 SD, kesan gizi baik. Kemudian pada pemeriksaan fisik kepala, di sini penemuan yang bermakna itu ada pada muka dan mata. Di mana pada muka kita temukan adanya edem facialis, kemudian pada mata adanya edem palpebra. Nah, untuk rambut, hidung, dan mulut semua dalam batas normal. Kemudian pada pemeriksaan fisik toraks, penemuan yang bermakna di sini ada pada perkusinya. Di sini kita temukan adanya redup. Kemudian pada auskultasi, di sini adanya penurunan bunyi di daerah basal lapangan paru. Kemudian untuk pemeriksaan fisik jantungnya, pada inspeksi, palpasi, perkusi, maupun auskultasi, semua dalam batas normal. Kemudian pada pemeriksaan fisik abdomen, penemuan yang bermakna di sini kita bisa lihat pada inspeksi pasiennya itu tampak cembung, kemudian perkusi adanya redup dan nyeri ketok costovertebra yang negatif. Pada palpasi di sini kita dapatkan undulasi yang positif, nyeri tekan suprapubik sulit dinilai, hepar dan lien sulit dinilai. Untuk pemeriksaan ekstremitas, adanya edem pitting pada pretibial dan dorsum pedis, dan pada genitalia kita temukan edem pulva. Nah, kemudian pada pemeriksaan penunjang yang dilakukan di Rumah Sakit Wahidin pada tanggal 16 bulan 11 2021, yang pertama itu untuk darah rutin. Nah, di sini kita bisa lihat adapun penemuan yang bermakna seperti terjadi peningkatan pada WBC dan platelet, yaitu untuk WBC sebesar 13.700, platelet sebesar 785.000 mikroliter. Dan juga terjadi penurunan dari hemoglobin dan hematokrit, di mana hemoglobinnya itu sebesar 7,7 gram per desiliter, dan hematokritnya terjadi penurunan sebesar 21%. Kemudian, pemeriksaan selanjutnya itu kimia darah, dilakukan juga di Rumah Sakit Wahidin pada tanggal 16 bulan 11 2021. Di sini penemuan bermakna yang kita temukan, terjadi penurunan pada albumin, yaitu sebesar 1 gram per desiliter. Kemudian untuk natriumnya juga ada penurunan sedikit, yaitu sebesar 133 milimol per liter. Kemudian untuk total kolesterolnya, di sini terjadi peningkatan sebesar 390 mg per desiliter. Nah, kemudian untuk pemeriksaan urinalisis dilakukan juga pada Rumah Sakit Wahidin pada tanggal 18 bulan 11 2021. Di sini kita temukan penemuan yang bermakna adanya protein yang nilainya itu positif 3, kemudian adanya blood positif 2, keton positif 1, dan nitrit positif. Untuk sedimen urin di sini kita bisa lihat semua dalam batas normal. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang yang lainnya kita lakukan yaitu fototoraks posisi AP. Di sini tampak ground glass appearance pada hemitoraks bilateral dengan periapikal yang cupping. Di sini bisa kita lihat panah yang warna merah, di mana kesan untuk foto ini adalah efusi pleura bilateral. Kemudian untuk asesmen pada pasien ini yang pertama, sindrom nefrotik primer idiopatik serangan pertama, kemudian hipertensi grade 1, kemudian sistitis, anemia penyakit kronik, leukositosis, trombositosis reaktif, hipoalbuminemia, hiponatremia, hiperkolesterolemia, proteinuria nefrotik range, dan efusi pleura bilateral. Kemudian untuk planningnya, di sini kita untuk yang pertama itu kebutuhan cairannya. Jadi di sini kita lakukan restriksi cairan atau pembatasan cairan. Jadi kita berikan holiday Segard dengan dikurangi 50%, atau kebutuhan cairan pada pasien ini selama 24 jam itu sekitar 500 cc atau setara dengan 6 kali 85 cc. Kemudian untuk parenteralnya kita berikan yang perkonekta. Kemudian pada pasien ini dia juga mendapatkan prednison sebesar 2 mg per kilogram berat badan per hari selama 4 minggu. Kemudian furosemid sebesar 1,5 mg per kilogram berat badan per hari. Captopril 0,3 mg per kilogram berat badan per 8 jam per oral, atau setara dengan 3,125 mg per 8 jam per oral.
Kemudian di sini juga diberikan antibiotik karena ada infeksi seperti gentamisin 8 mg per kilogram berat badan per 24 jam per intravena atau setara dengan 80 mg per 24 jam per intravena. Kemudian pasiennya juga ini mendapatkan transfusi albumin sebesar 1 gram per kilogram berat badan per hari dan dilanjutkan furosemid 1,5 gram per kilogram berat badan per hari atau setara dengan 15 mg per intravena secara durante dan post transfusi. Kemudian pada pasien ini juga kita lakukan pemberian diet nefrotik. Yang pertama kita berikan kalori yang 100 kilokalori per kilogram berat badan kering per hari atau setara dengan 1000 kilokalori per hari. Nah, untuk kalorinya ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama pemberian karbohidrat. Nah, untuk karbohidratnya kita berikan sekitar 40-50% atau setara dengan 100-125 gram per hari. Kemudian yang kedua protein sebesar 10-14% atau setara dengan 25-35 gram per hari. Kemudian kita berikan juga lemak yang tidak jenuh dengan sebesar 40-50% atau setara dengan 44-55 gram per hari. Nah, kemudian kita juga lakukan pemberian diet protein yang low to moderate dengan dosis sebesar 0,6-0,8 gram per kilogram berat badan kering per hari atau setara dengan 6-8 gram per hari. Kemudian dilakukan juga pemberian diet rendah natrium, yaitu 1 gram per hari, dan kita juga berikan mikronutrien pada pasien ini seperti kalsium 500-1000 mg per hari, vitamin D sebesar 800 intraunit per hari, dan diberikan juga multivitamin serta mineral seperti B1, B6, B12, vitamin C, vitamin A, dan zinc. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan tentang sindrom nefrotik. Jadi beberapa menit ke depan di sini saya akan menjelaskan definisi dari sindrom nefrotik, bagaimana gejala khas dari sindrom nefrotik, bagaimana cara kita memberikan tata laksana pada pasien sindrom nefrotik, dan bagaimana prognosis dari sindrom nefrotik itu sendiri. Nah, yang pertama di sini kita masuk dulu ke definisinya. Jadi, sindrom nefrotik itu dia merupakan penyakit kronik yang ditandai oleh adanya perubahan permeabilitas dari dinding kapiler glomerulus sehingga menyebabkan ginjal itu tidak mampu menahan keluarnya protein ke urin. Nah, adapun beberapa gejala khas pada sindrom nefrotik, yang pertama, kita bisa temukan adanya proteinuria yang masif atau lebih dari sama dengan positif 3. Kemudian, kita juga bisa temukan adanya hipoalbuminemia dengan kadar serum totalnya itu kurang dari 2,5 gram per desiliter. Dan yang ketiga, yang tampak secara klinis itu kita bisa temukan adanya edem. Kemudian yang keempat bisa disertai adanya hiperlipidemia di mana kolesterol totalnya ini lebih dari 200 mg per desiliter. Kemudian untuk etiologinya sendiri ini dibagi menjadi 2, ada yang SN primer dan ada juga yang SN sekunder. Nah, kalau yang SN primer ini, dia dibagi berdasarkan hasil pemeriksaan histopatologinya. Jadi dibagi menjadi 7. Yang pertama ada sindrom nefrotik kelainan minimal, kemudian glomerulosclerosis vokal segmental, kemudian glomerulosclerosis vokal global, mesangial proliferatif diffus, glomerulonefritis membranoproliferatif, nefropati membranosa, dan glomerulonefritis kronik. Namun yang terbanyak yang kita temukan pada SN primer yaitu pada SN kelainan yang minimal. Kemudian untuk etiologi berdasarkan yang SN sekunder itu ada 5. Yang pertama penyakit autoimun seperti SLE, imunoglobulin alpha-vaskulitis. Kemudian yang kedua infeksi kronik seperti hepatitis B, C, dan HIV. Kemudian yang ketiga itu obat-obatan seperti NSAID dan traditional medicine. Kemudian yang keempat itu metabolik seperti diabetes mellitus. Kemudian yang kelima yaitu keganasan seperti leukemia dan limfoma Hodgkin. Kemudian untuk klasifikasinya sendiri di sini bisa kita lihat itu dibagi menjadi 2. Ada yang berdasarkan etiologi dan ada yang berdasarkan respon terhadap pengobatan. Kalau berdasarkan etiologi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada yang SN primer, ada yang SN sekunder, tapi di sini juga ada tambahannya lagi itu kongenital. Hanya pada SN yang kongenital ini kasusnya itu sangat jarang, yaitu sekitar kurang dari 1% dari total semua kasus. Nah, kemudian untuk klasifikasi yang lainnya yaitu berdasarkan respon terhadap pengobatan, di sini bagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang SN sensitif steroid. Maksudnya, apabila kita berikan prednison secara full dose selama 4 minggu, di situ dan apabila terjadi remisi setelah pemberian 4 minggu tersebut, maka dia masuk ke klasifikasi yang sensitif steroid. Kemudian klasifikasi berikutnya yaitu resisten steroid. Maksud dari resisten steroidnya ini,
Apabila kita berikan prednison full dose selama 4 minggu dan tidak terjadi remisi, maka dia masuk ke resisten steroid. Kemudian yang ketiga ada SN yang dependent steroid. Di mana dependent steroid ini apabila kita masuk ke alternating dose untuk pemberian prednison, maka SN-nya itu akan kambuh, atau apabila kita turunkan dosis steroidnya, SN-nya itu bisa kambuh, itulah yang kita sebut dengan SN dependent steroid. Nah, untuk patofisiologinya sendiri dari sindrom nefrotik idiopatik, yang pertama itu dia disebabkan karena adanya abnormalitas dari sistem imun. Nah, abnormalitas dari sistem imun ini, dia akan menyebabkan terjadinya disregulasi dari sel T. Disregulasi sel T ini, dia akan melepaskan limfokin atau mediator-mediator imun. Nah, pelepasan mediator-mediator imun dia akan menyebabkan efek pada glomerulus. Nah, efek pada glomerulus ini yang disebabkan itu ada beberapa. Yang pertama, hilangnya ion muatan negatif. Karena sitokin-sitokin yang dilepaskan, dia itu menyebabkan katabolisme dari proteoglikan heparan sulfat itu meningkat. Sehingga yang awalnya dinding kapilernya itu bermuatan negatif, namun menjadi bermuatan positif. Sehingga protein yang bermuatan negatif dia akan keluar bersama urin. Kemudian yang kedua, dapat terjadi permeabilitas glomerulus meningkat, dan yang ketiga, kerusakan pada podosit. Nah, efek pada glomerulus ini, dia akan menyebabkan terjadinya proteinuria yang masif. Nah, proteinuria yang masif ini tentunya akan menyebabkan albumin yang beredar di sirkulasi akan menurun atau hipoalbuminemia, sehingga dapat terjadi edem. Kemudian selain itu, karena terjadi hipoalbuminemia, maka hepar akan berusaha memberikan kompensasi dengan cara dia akan melakukan sintesa yang lebih banyak lagi protein, sehingga terjadi sintesa hepatik yang meningkat, akhirnya sintesa lipoprotein juga meningkat dan dapat terjadi hiperlipidemia. Selain itu, proteinuria yang masif juga, dia itu dapat menyebabkan hilangnya inhibitor koagulasi. Karena faktor-faktor inhibitor koagulasi ini dia merupakan protein yang ukurannya kecil, sehingga dia dapat keluar bersama urin, sehingga dapat terjadi hiperkoagulasi. Kemudian kemudian selain itu, proteinuria masif dia juga bisa menyebabkan hilangnya imunoglobulin. Nah, hilangnya imunoglobulin ini karena dia bisa keluar bersama urin, sehingga pada pasien-pasien SN bisa rentan terkena infeksi. Kemudian untuk manifestasi klinisnya, yang pertama kita bisa temukan adanya edem yang bersifat pitting. Kalau gejalanya lebih berat, kita bisa temukan adanya asites. Kemudian kita bisa temukan juga adanya gejala-gejala infeksi karena tadi terjadi imunoglobulin itu bisa keluar. Kemudian terjadi penurunan nafsu makan, terjadi gejala seperti muntah serta diare. Kemudian kita masuk ke penegakan diagnosis. Nah, untuk menegakkan diagnosis, seperti biasanya, kita lakukan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk anamnesisnya, di sini kita tanyakan yang pertama, onset dari munculnya gejala klinis. Kemudian kita tanyakan lagi lokasi bengkaknya, apakah di kedua kelopak mata, perut, tungkai, atau bahkan sampai seluruh tubuh. Kemudian kita tanyakan juga bagaimana buang air kecilnya, apakah dia kurang, keruh, dan berbusa. Kalau gejalanya itu lebih memberat, biasanya bisa disertai adanya sesak nafas dan perut yang membesar. Kemudian kita juga tanyakan apakah ada keluhan yang sama pada keluarganya. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang bisa kita temukan di sini, adanya edem pada kedua palpebra, tungkai, bisa juga terjadi asites, dan edem pada organ genitalia, kalau skrotum itu pada laki-laki dan vulva pada perempuan. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya, di sini yang pertama kita bisa lakukan urinalisis. Nah, di urinalisis ini kita bisa temukan ada peningkatan berat jenis dan pH. Kemudian tentunya kita bisa temukan proteinuria yang masif, di mana yang saya jelaskan tadi itu kita temukan lebih dari atau sama dengan positif 3 atau 50 mg per kilogram per hari. Kemudian kita juga bisa temukan adanya oval fat bodies dan silinder lipid. Nah, pemeriksaan yang lain yang bisa kita lakukan yaitu pemeriksaan darah lengkap. Nanti di darah lengkap itu kita bisa temukan adanya hipoalbuminemia pada albumin serum, yaitu kurang dari 2,5 gram per desiliter. Bisa juga ditemukan hiperkolesterolemia dengan kolesterol serumnya itu lebih dari 200 mg per desiliter. Namun untuk pasien-pasien SN ini biasanya fungsi ginjalnya itu masih normal, sehingga hasil ureum dan kreatinnya itu kita masih temukan dalam batas normal. Nah, kemudian kita masuk ke tata laksananya. Jadi tata laksananya itu ada yang tata laksana yang utama dan ada yang tata laksana umum. Sebelum ke utama kita harus tahu dulu tata laksana umumnya pada SN itu seperti apa. Nah, yang pertama, kalau ada pasien SN yang datang pertama kali ke rumah sakit,
itu sebaiknya kita langsung segera opname. Kemudian yang kita lakukan adalah perbaiki keadaan umumnya, seperti istirahat baring, restriksi cairan, dan diet. Nah, untuk dietnya ini kita berikan yang protein low to moderate, kemudian kita juga berikan diet yang rendah garam, yang dosisnya itu 1-2 gram per hari, kemudian kita juga berikan diet yang rendah lemak, yaitu kurang dari 200 mg per hari. Kemudian kalau ada gangguan elektrolit, jangan lupa koreksi elektrolitnya. Kemudian kita juga evaluasi adanya tanda-tanda infeksi dan uji mantox untuk tahu apakah ada tuberkulosis atau tidak. Kemudian setelah itu kita berikan albumin 20-25% dengan dosis 1 gram per kilogram berat badan. Setelah pemberian albumin, kita berikan diuretik. Nah, diuretiknya ini bisa furosemid dengan dosis 1-2 mg per kilogram per hari, bisa juga spironolakton dengan dosis 2-4 mg per kilogram per hari. Kemudian kita juga bisa berikan mikronutrien seperti kalsium dengan dosis 500-1000 mg per hari, dan vitamin D sebesar 800-1000 intraunit per hari. Kemudian tata laksana khususnya tentunya itu pemberian steroid seperti prednison. Nah, untuk pemberian steroidnya ini dia itu dibagi menjadi 2. Ada yang secara full dose dan ada yang secara alternating dose. Kalau yang full dose ini kita berikan dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan per hari selama 4 minggu. Nanti setelah itu kita perhatikan apakah terjadi remisi atau tidak. Kalau tidak terjadi remisi, berarti dia masuk ke resisten steroid. Namun kalau dia terjadi remisi, kita lanjutkan lagi ke fase yang alternating dose, di mana dosisnya itu berkisar 2/3 dari dosis awal atau 1,5 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian kita perhatikan apakah terjadi remisi atau tidak, atau malah terjadi relapse. Kalau terjadi relapse, itu bisa kita kategorikan ke dalam sindroma nefrotik yang dependent steroid. Nah, untuk efek samping dari kortikosteroid itu sendiri, karena ini penggunaan steroid yang jangka panjang, ada beberapa efek samping yang bisa didapatkan. Yang pertama, pada gastrointestinal, itu dapat terjadi gastritis atau ulcer peptik. Kemudian yang kedua, pada kardiovaskular, kita bisa temukan terjadi hipertensi. Kemudian bisa terjadi gangguan metabolisme tulang seperti osteoporosis. Kemudian pada kulit itu kita bisa temukan stria, dan bisa juga terjadi gangguan metabolisme glukosa atau Cushing syndrome. Nah, untuk diagnosa bandingnya di sini, saya mengambil gejala-gejala yang mirip dengan pasien SN, yaitu gejala edemnya. Jadi yang pertama, untuk dari yang pertama itu sindrom nefritik akut atau SNA. Nah, yang SNA ini cara membedakannya dengan SN, itu dia disebabkan oleh bakteri, yaitu Streptococcus beta hemolyticus grup A. Terus kita juga bisa lihat dari kencingnya. Biasanya kalau SNA, kencingnya itu dia berwarna kemerahan atau seperti Coca-Cola. Kemudian pada pemeriksaan penunjang kita bisa temukan adanya peningkatan dari titer asto. Kemudian untuk yang DD kedua yaitu gagal jantung kongestif atau CHF. Di sini itu lokasi edem pada CHF biasanya dia menempati di daerah yang ekstremitas inferior dan di daerah rongga peritoneum. Namun kalau edem pada SN, dia itu kan cairannya dia selalu mencari lokasi yang resistensi jaringannya rendah, sehingga pada edem SN dia itu dapat terjadi di seluruh tubuh. Kemudian dari yang ketiga yaitu kwashiorkor. Nah, yang kwashiorkor ini dia juga memang betul terjadi hipoalbuminemia, tapi penyebabnya berbeda. Kalau kwashiorkor, hipoalbuminemianya itu disebabkan karena malnutrisi kronik. Sedangkan kalau yang SN, hipoalbuminemia itu dia disebabkan karena adanya kerusakan pada glomerulus. Kemudian untuk komplikasinya di sini, yang pertama bisa terjadi infeksi karena hilangnya imunoglobulin yang keluar bersama urin. Kemudian bisa terjadi juga shock hipovolemik. Kalau kita tidak segera atasi, dia dapat terjadi dehidrasi intravaskular sehingga dapat terjadi shock. Kemudian dapat juga terjadi tromboemboli karena terjadi hiperkoagulasi tadi. Dan yang terakhir dapat menjadi acute kidney injury kalau kita tidak segera tangani shocknya, sehingga nanti banyak glomerulus itu yang bisa mengalami nekrosis dan akhirnya dapat terjadi acute kidney injury. Nah, kemudian untuk prognosisnya sendiri, pada pemberian obat kortikosteroid, dia itu ternyata untuk angka kematiannya itu menurun sebesar 50%, kemudian pada sindroma nefrotik yang kelainan minimal, ini prognosisnya bagus, dan kalau dia sindroma nefrotik yang dependent steroid atau yang resisten steroid,
dia memiliki morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi, dan pada pasien-pasien yang sindrom nefrotik ini dia juga beresiko untuk mengalami penurunan kualitas hidup. Jadi sebaiknya kepada orang tua pasien itu kita sebaiknya berikan edukasi, apalagi pada pasiennya ini dia harus menggunakan steroid dalam jangka waktu yang lama, apalagi efeknya itu efek samping dari steroid itu cukup banyak. Ya baik, terima kasih. Saya harap apa yang saya sampaikan ada yang bisa kita petik, ada yang bisa dimengerti. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Muda Nurul atas presentasinya yang menarik. Dalam kasus sindrom nefrotik ini, kita harus mengenali gejala awal yang muncul pada anak. Diperlukan perhatian khusus dari orang tua jika salah satu gejala yang disebutkan tadi terlihat pada anak. Semakin cepat dideteksi, maka semakin cepat pula tata laksana bisa diberikan agar anak tidak jatuh dalam kondisi perburukan. Itulah tadi presentasi yang sangat menarik yang dibawakan oleh dua dokter muda kita yang telah hadir pada hari ini. Maka seperti janji saya di awal, di sesi akhir kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah ada di kolom komentar. Ya, di sini saya lihat ada beberapa pertanyaan yang masuk, cukup banyak pertanyaan yang masuk. Maka mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari saudara Hartono Budiman, asal Surabaya. Ya, pertanyaannya iya mengenai konstipasi. Jadi sepertinya pertanyaan ini akan ditujukan kepada Dokter Muda Kevin Lesmana. Pertanyaannya yakni, mengapa konstipasi fungsional ini dapat terjadi atau banyak terjadi pada anak? Seperti itu, Dok. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan kepada Dokter Muda Kevin Lesmana untuk menyampaikan penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat penting, sangat bagus. Jadi untuk memahami tentang konstipasi fungsional pada anak itu sendiri, kita harus tahu dulu apa yang penyebab utamanya. Jadi untuk penyebab utamanya itu bervariasi. Cuma setelah dikumpulkan, diteliti lebih lanjut, kurang lebih penyebab utamanya itu adalah trauma. Traumanya bisa bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Contohnya kalau yang fisik itu karena nyeri perut. Nah, kita kan tahu anak-anak itu sangat rentan terhadap nyeri, anak-anak sangat menghindari nyeri dan mereka sangat takut sama yang namanya nyeri atau sakit. Nah, jadi kalau misalnya mereka sudah pernah satu kali buang hajat dan ternyata itu terasa menyakitkan, maka tiap kali percobaan untuk melakukan pembuangan hajat tersebut itu akan menjadi semakin tertunda lagi, karena anaknya pasti mau menghindari diri dari sensasi nyeri tersebut. Nah, yang tidak sadar anak telah lakukan adalah karena dengan adanya penundaan tersebut yang berjalan sering dengan berjalannya waktu, jadi bisa kita bayangkan, anggaplah seperti fesesnya itu ukurannya seperti begini. Fesesnya begini, cuma karena ditunda terus, tunda, otomatis dia akan mengalami perlekatan, dan lama-lama dia bisa menjadi besar seperti ini. Dan kalau sudah ukurannya seperti besar ini, pasti akan jauh lebih menyakitkan apabila anak mencoba untuk buang air. Dan selain itu ada faktor yang psikisnya juga yang seringkali kita sering pandang enteng, yaitu dengan adanya trauma pada keadaan toilet yang jorok. Misalnya keadaan toilet yang penuh dengan kecoa, keadaan toilet yang jorok di mana-mana ada bekas tanah, bekas pasir dan lain sebagainya, itu kan pasti akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada anak, terutama apabila anak akan harus bepergian ke suatu tempat untuk melakukan buang air, tetapi karena adanya suatu lingkungan yang tidak higienis, tidak bersih, otomatis anak akan menahan sampai anak tersebut menemukan tempat yang ideal untuk melakukan defekasi atau buang hajat tersebut. Saya kira itu bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dr. Muda Kevin. Semoga menjawab pertanyaan dari penanya. Selanjutnya, saya akan membuka kembali kolom komentar untuk memilih pertanyaan yang telah diberikan. Ya, di sini sudah tampak pertanyaan dari Naisila dari Makassar. Ini mengenai sindrom nefrotik. Ya, berarti pertanyaan ini ditujukan kepada pemateri yang kedua, Dr. Nurul.
Siap-siap dengan pertanyaannya Dr. Nurul. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana pemberian imunisasi pada anak yang menderita sindrom nefrotik? Langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Nurul untuk memberikan penjelasannya. Ya, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaan yang sangat bagus karena dikaitkan dengan materi yang pertama tadi tentang imunisasi dengan materi yang terakhir yaitu tentang sindrom nefrotik. Jadi saya ulang pertanyaannya tadi, bagaimana pemberian imunisasi pada anak yang menderita sindrom nefrotik. Nah, seperti yang kita ketahui, terapi utama dari sindrom nefrotik itu adalah steroid. Nah, steroidnya ini itu diberikan secara jangka panjang. Jadi pada pasien-pasien sindrom nefrotik, untuk pemberian imunisasinya, selama dia masih dalam terapi steroid, sampai dengan pemberian 6 minggu terakhir steroid, dia hanya bisa mendapatkan vaksinasi yang inaktif, atau yang dimatikan, atau yang inaktif, yang tidak hidup. Nah, tapi kalau seumpama masanya itu sudah lewat, jadi seumpama masa yang tadi itu sudah lewat, itu baru kita bisa berikan vaksin yang hidup, seperti oral polio, rotavirus, varicella, mumps, measles, dan sebagainya. Ya, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi penjelasan dari Dr. Muda Nurul mengenai imunisasi apakah bisa diberikan pada anak dengan sindrom nefrotik atau tidak. Nah, semoga penjelasan dari Dr. Muda Nurul tadi bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, karena waktu masih cukup, saya akan mencari lagi 2 pertanyaan yang bisa diberikan. Ya, ini kita kembali lagi ke konstipasi. Ada pertanyaan menarik, yaitu dari Yulianti asal Makassar. Nah, di sini pertanyaannya adalah, bagaimana peran orang tua dalam mencegah timbulnya konstipasi? Langsung saja saya persilahkan Dr. Muda Kevin Lesmana untuk memberikan penjelasannya. Ya, baik. Jadi untuk peran orang tua sebenarnya sangat sederhana tapi sangat penting. Jadi untuk orang tua, terapi yang paling bagus atau penanganan yang paling bagus untuk mencegah konstipasi itu sendiri adalah dengan melakukan toilet training. Nah, toilet training itu kita tahu bahwa anak-anak usia 1-4 tahun itu cenderung akan mengikuti orang tuanya, dan saat itulah kebiasaan-kebiasaan yang bagus itu bisa ditanamkan pada anak. Jadi untuk toilet training sebenarnya itu sudah sangat mudah. Seperti kayak begini contohnya. Jadi kayak setelah anak sudah selesai makan bersama orang tua, nanti orang tua akan membimbing anak untuk ke toilet atau ke kamar mandi terdekat, dan biasanya itu orang tua akan menyediakan suatu tempat duduk khusus yang sudah dimodifikasi untuk menampung feses dari anak. Jadi biasanya orang tua disarankan untuk menemani anak tersebut duduk di tempat tersebut kurang lebih sekitar 10-15 menit saja. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menciptakan kebiasaan bahwa setelah makan anak akan melakukan buang air besar. Dan perlu juga penting ditekankan pada orang tua bahwa dalam proses toilet training tersebut anak tidak harus membuang hajatnya. Jadi tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada kondisi-kondisi yang mengancam, tidak boleh ada kondisi-kondisi yang sangat tidak nyaman untuk anak. Jadi murni toilet training itu adalah untuk membentuk kebiasaan anak untuk melakukan buang air besar setelah makan. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, penanganan yang seringkali juga terlupakan adalah adanya konsumsi makanan-makanan yang rendah serat. Jadi tata laksana yang paling bagus adalah kita sebagai orang tua harus memberikan lebih banyak lagi makanan-makanan yang tinggi serat seperti buah-buahan, bisa dengan sayur-sayuran atau dengan biji-bijian. Jadi diperbanyak saja jumlahnya. Saya kira itu sudah bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Mati. Ya, terima kasih kepada Dr. Muda Kevin Lesmana atas penjelasan yang telah diberikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Masih ada waktu
Tidak adil rasanya jika pembicara pertama diberikan 2 pertanyaan, maka pembicara kedua kita berikan juga 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua, di sini ada dari Intan Lukita. Sebagai dokter umum, kapan indikasi kita bisa merujuk pasien sindrom nefrotik selain salah satu indikasi yang dijelaskan tadi, yaitu jika didapatkan sindrom nefrotik resisten terhadap steroid? Ya, langsung saja saya persilahkan Dr. Muda Nurul untuk memberikan penjelasannya. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan itu tadi, sebagai dokter umum, kapan kita bisa merujuk pasien sindrom nefrotik selain salah satu indikasinya yang saya jelaskan tadi, kalau kita dapatkan resisten steroid. Jadi selain resisten steroid, tentunya kita harus segera merujuk pasiennya ke rumah sakit yang lebih intens. Nah, selain itu, yang perlu kita lihat lagi, apabila ada pasien dengan sindrom nefrotik yang dependent steroid, di mana yang saya jelaskan tadi, dependent steroid itu apabila kita sudah berikan dosis secara terus, kemudian pasiennya itu terjadi relapse atau relapse pada sindrom nefrotiknya, maka dia termasuk ke dependent steroid. Jadi sebaiknya kita segera rujuk. Kemudian selain itu, apabila juga kita temukan pasien-pasien yang umurnya itu kurang dari 1 tahun atau lebih dari 10 tahun yang disertai dengan adanya riwayat keluarga pada sindrom nefrotik, itu juga sebaiknya kita rujuk. Kemudian selain itu, apabila kita juga temukan manifestasi klinis berupa SN sekunder seperti adanya artritis, adanya rash dan sebagainya, itu juga sebaiknya kita rujuk. Kemudian selain itu, pada pasien-pasien yang kita curiga tadi yang selain sindrom sekunder, kita juga bisa rujuk pasien-pasien yang ada gejala-gejala seperti hipertensi, gross hematuria, atau penurunan fungsi ginjal. Itu sebaiknya juga kita rujuk. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dr. Muda Nurul atas penjelasannya yang cukup informatif. Semoga penanya bisa puas dengan penjelasan yang diberikan. Ya, di sini kolom komentar saya lihat masih banyak sekali pertanyaan yang diberikan, namun sayang sekali karena waktu yang terbatas, kami memohon maaf untuk sesi pertanyaan pada sesi 2 ini kami tutup. Kami harapkan kepada seluruh partisipan yang telah memberikan pertanyaannya, namun belum sempat terjawab, dapat berkonsultasi langsung kepada ahlinya, yakni dokter spesialis anak. Baik, sebagai kesimpulan, dengan tingginya angka kejadian pada penyakit varisela atau cacar pada anak, konstipasi, sindrom nefrotik, serta masalah imunisasi pada anak, maka tentunya kita sebagai orang tua, masyarakat, dan tenaga medis sangat dituntut untuk mengenali tanda, gejala, dan dampak dari penyakit yang ada, serta memberikan pencegahan dan penanganan yang tepat dalam mengatasi beberapa penyakit ini. Semua ini bertujuan agar anak kita dapat sehat tumbuh dan kembangnya, serta menjadi generasi bangsa yang memiliki masa depan yang cemerlang. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat menjadi bekal buat kita dan keluarga, serta orang di sekitar. Dan sebelum saya menutup acara simposium virtual ini, mari terlebih dahulu kita masuk ke sesi foto bersama. Diharapkan kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan kameranya dan kita akan memulai foto yang pertama. Ya, saya mulai menghitung. 1, 2, 3 untuk slide pertama. Lalu slide kedua. Silahkan partisipan untuk mengambil posisi. 1, 2, 3. Ya, untuk slide ketiga,
Silahkan partisipan untuk mengambil posisi, memberikan senyum yang terbaik. Ya, 1, 2, 3. Iya, terima kasih telah mengikuti sesi foto bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah hadir pada virtual simposium yang keempat ini. Ya, demikianlah simposium virtual kita pada hari ini dengan tema Peduli Kesehatan Anak di Masa Pandemi, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan berpartisipasi. Atas nama seluruh panitia yang bertugas, kami memohon maaf apabila ada kesalahan selama virtual simposium ini berlangsung. Membesarkan anak sama dengan membesarkan bangsa. Saya, Gita Putri Namira Rusdi, mohon izin undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.